pagi Arika. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya kayaknya kurang baik sih. Kenapa tuh? Pagi ini sahur nggak? Tadi nggak sih. Kok nggak sahur? Aman nggak sekarang? Sekarang Aman, alhamdulillah ya. Terus kali ini kamu kan mau melakukan sesi konseling ini saya mau tanya ke kamu kalau misalnya di sini cuma kita yang tahu, nggak ada orang luar, siapapun orangnya nggak bakal tahu tentang apa yang kamu sebutin di ruangan ini. Jadi kamu jangan takut, kamu ceritain, keluarin aja semua. Jangan ada yang ditutup-tutupi, oke? ya. Oke. Kali ini apa sih yang paling membebani kamu? Akhir ini tuh rasanya hidup saya tuh kayak lagi ikut lomba gitu. Jadi saya sulit untuk merasa santai atau ikhlas. Misalnya nilai saya ini turun, terus langsung merasa gagal. Kalau boleh tahu, ini gagal yang gimana? Gagal itu kayak saya takut mengecewakan diri sendiri ataupun diri orang lain. Tapi lebih ke untuk mengecewakan diri sendiri sih. Kalau nilai saya tidak bagus atau saya nggak mempunyai pencapaian itu, karena itu saya nggak pantas buat merasa bangga, nggak pantas buat merasa bahagia. Berarti kalau misalnya saya lihat, Arika ini menyusun standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri ya. Ya Bu, dan sadar itu nggak pernah cukup. Bahkan ketika saya mencapai satu hal pun, saya selalu memikirkan apa sih target-targetnya yang harus saya capai. Yang pertama itu adalah tahap pendekatan diri dan mengidentifikasi. Konselor memberikan rasa empati dan juga tidak menghakimi. Klien merasa dirinya itu dalam suatu perlombaan. Ia merasa tidak tenang jika tidak berada di titik terbaiknya. Jika ia mencapai ketidaksempurnaan, ia akan merasa dirinya tidak layak dan tidak dihargai. Nah, menurut teori Karen Hardy ini menunjukkan adanya kebutuhan neurotik dan kesempurnaan. Klien menilai dirinya itu dari sebuah prestasi. Dengan adanya basic anxiety, rasa takut dan tidak dicintai jika tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Prestasi adalah cara agar ia merasa dihargai dan juga layak. Oke. Tadi kamu udah standar yang tinggi nih. Gimana sih biasanya kamu menyikapi sifat, bukan sifat, apa sih rasa perfeksionis kamu, entah itu di lingkup pertemanan atau mungkin di lingkup akademik? Kalau di lingkungan pertemanan atau akademik itu saya selalu ingin tampil unggul. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang lebih unggul dari saya, jadi saya langsung merasa tertantang buat bisa mengalahkannya dan juga merasa kesal. Kenapa kesal? Kesal karena takut saya terlihat biasa saja dan saya tuh maunya dianggap sebagai orang yang kompeten. Kalau misalnya nih, Rika, kamu lagi nggak berada di posisi unggul tersebut, kamu lagi nggak ada di standar yang kamu tetapkan itu, apa yang bakal terjadi? Kalau nggak ada di standar yang saya merasa tuh seperti kehilangan kendali. Jadi saya seolah harga diri saya juga turun. Berarti kamu itu sering merasa harus menunjukkan bahwa kamu tuh lebih dari yang lain, kamu harus lebih kuat, terus kamu juga harus lebih pintar. Pokoknya kamu harus merasa lebih unggul gitu ya. Iya. Seperti dulu kamu itu melindungi diri dengan menjadi yang lebih unggul tadi ya. Mungkin saya begitu. Yang kedua adalah tahap mengidentifikasi dan interpersonal. Kita bisa melihat cara berhubungan klien dengan orang lain. Klien merasa tidak ingin kalah ataupun dikalahkan jika ada yang lebih unggul dari mereka, karena ia ingin menjadi yang paling kompeten. Pola ini disebut dengan moving against people. Artinya, klien mengatasi kecemasannya dengan cara bersaing dan ingin menang. Ia tidak ingin terkalahkan. Ia merasa berarti jika sedang di atas dan merasa kecil jika sedang di bawah. Kalau misalnya saya boleh tahu, sejak kapan sih Alika merasa
ukuran wajahnya saya tahu mereka kecewa sama saya. Oke, kalau misalnya nih kamu melihat kekecewaan itu, apa sih yang kamu rasain? Kalau melihat mereka ini, saya tuh merasa takut dan merasa bersalah. Seolah-olah dengan nilai saya yang kurang itu, kemudian rasa kasih sayang orang tua ke saya itu juga ikut berkurang. Berarti jadi sempurna itu adalah tolak ukur kamu untuk merasa diterima gitu. Iya, kalau saya unggul, kalau saya hebat, saya merasa aman dan tak perlu untuk merasa cemas. Kalau misalnya kamu nggak sehebat yang kamu pikir, bukan maksud saya, kalau misalnya kamu nggak hebat dan nggak bisa lebih unggul, itu gimana? Kalau saya nggak hebat, saya merasa kecil, rasanya nggak ada artinya. Berarti ketakutan ini tuh udah kayak level bener-bener down banget dalam diri kamu ya? Saya takut dianggap gagal, bukan dari orang lain sih, lebih banyaknya ke diri saya sendiri. Pada tahap ketiga, yaitu tahap menggali basic anxiety, di mana konselor mulai menggali dasar kecemasan yang dihadapi oleh klien. Nah, pada tahap ini terlihat bahwa sejak kecil, klien mendapatkan tekanan prestasi dari orang tuanya, di mana ketika nilainya turun, ia merasa takut dan khawatir jika kasih sayang orang tuanya juga akan berkurang. Nah, dalam teori klien Harmy, peristiwa ini dapat menimbulkan basic anxiety, yaitu rasa tidak aman yang mendalam karena takut kehilangan cinta dan penerimaan. Nah, untuk mengatasi rasa takut itu, klien membentuk kebutuhan untuk selalu sempurna, karena ia percaya jika ia hebat, maka ia akan aman. Berarti kalau yang saya baca, kalau misalnya kamu ini merasa gagal dalam hidup, kamu nggak merasa nggak bisa jadi yang terbaik, kamu tuh otomatis jadi pengen lebih perfeksionis, terus juga kamu jiwa kompetitifnya juga bertambah, ya kan? Iya, dan itu terjadinya tuh refleks saja, tanpa saya sadari, tanpa saya kendalikan. Tapi menurut Anita, strategi itu benar-benar bikin Anita merasa aman. Kalau boleh jujur, saya strategi itu nggak sepenuhnya bikin saya merasa aman. Saya justru merasa kurang itu dan sulit menikmati proses. Bahkan ketika saya berhasil pun, saya selalu memikirkan bagaimana sih ketakutan setelahnya. Berarti di sini Anita mungkin karena terlalu sering melihat gambaran Anita harus lebih ideal, lebih unggul dan harus lebih dari orang lain. Lebih simpelnya Anita tuh nggak mau dikalahin sama yang lain kan? Ya, saya selalu membayangkan versi diri saya yang kalah. Bagaimana kalau misalnya sekarang nih Alika cukup menjadi seseorang atau jadi manusia yang bukan sempurna tapi cuma sebatas cukup, itu udah layak ya? Menjadi manusia yang cukup, Iya. bukan sempurna. Iya. Itu terdengar asing sih, cuman pas saya dengar awas, maknanya itu kayak lega, kayak ada kehidupan yang lebih ringan. Kita bisa sih mulai dari membedakan antara diri yang ideal yang selalu menekan diri sendiri dengan perfeksionis itu dan diri nyata yang manusiawi. Nah, kamu itu gak perlu harus selalu menang untuk merasa dihargai, karena setiap orang itu memiliki batasan pada diri masing-masing. Jadi Aika boleh, kalau misalnya Aika nggak bisa gagal berarti karena mengikuti sebuah ujian atau perlombaan tidak sesuai sama harapan dan apa yang Aika siapkan, Aika cukup bagaimana? Cukup positif kan? Ya, saya bakal coba untuk percaya kembali dengan pertama. Oke. Dan kalau seperti itu juga bisa tuh dimulai dari misalnya Aika memberikan ruang untuk kesalahan kecil yang Aika buat seperti yang saya coba tadi, terus
Alika tuh gak perlu langsung mengukur diri dengan berpikiran negatif seperti aduh aku belum pelit seperti itu orang tua aku rasa sayang itu kurang terus aku bikin mereka kecewa lagi. Aku menyadari memberikan ruang kecil untuk kesalahan seseorang. Tahap yang keempat yaitu tahap insight dan perbedaan real self versus idealized self. Nah, pada saat ini konselor membantu klien untuk menemukan insight. Nah, di sini klien mulai menyadari bahwa selama ini ia mengejar gambaran diri ideal, yaitu kondisi di mana ia harus selalu unggul dan juga tidak boleh lemah. Nah, di sini diri ideal ini menekan diri nyata. Klien juga tidak memberikan ruang pada kesalahan. Nah, saat insight muncul, klien mulai menyadari bahwa dorongan untuk menjadi sempurna itu berasal dari rasa takutnya akan kehilangan nilai diri. Nah, jadi dari sini menjadi langkah awal bagi klien untuk menerima dirinya secara nyata tanpa harus menjadi sempurna untuk berharga. Nah, Alika tahu nggak kalau misalnya Alika yang mulai menceritakan permasalahan Alika saat ini itu merupakan langkah yang cukup besar yang Alika ambil, dan itu juga kayak rasa keberanian Alika gitu untuk melihat kalau selama ini Alika itu merasa begini itu sebuah kesalahan gitu, dan Alika sekarang berani untuk mencari solusinya dengan cara konseling pada saya. Iya, dan saya harus ternyata yang selama ini saya kejar itu bukan prestasi, tapi itu sebagai cara bagi diri saya untuk menghadapi ketakutan dari dalam diri saya. Jadi kita bakal lanjutin nih dengan membangun rasa aman yang tidak bergantung pada perfeksionis tadi, dan kita juga nggak perlu bergantung pada suatu kemampuan. Oke, jadi saya tunggu ya kabar baiknya.